Aku bilang, aku berpikir gini, lu waktu di Indonesia, lu pakai nomor Indonesia nggak? Aku bilang kayak gitu kan. Enggak, gue kan nggak pernah pakai nomor Indonesia, Gaby. Gue selalu aktifin internet internasional gitu lah, roaming lah kayak gitu kan. Jadi gue pakai nomor Amerika. Dia bilang kayak gitu kan. Oh, aku bilang, setauku nih ya, setauku. Kalau kita tidak punya nomor handphone Indonesia, orang tuh nggak bisa ngelacak kita, nggak akan bisa ngelacak kita. Kita mau dimanapun orang nggak akan bisa ngelacak kita. Aku bilang, setauku seperti itu, Yun. Kecuali lu pakai nomor Indonesia. Lu pakai nomor Indonesia, ada yang tahu nomor Indonesia lu bisa dilacak. Lu dimanapun bisa dilacak. Aku bilang kayak gitu kan. Oh gitu ya, kata Yuka. Iya, setauku emang kayak begitu. Aku bilang kayak gitu kan. Nah, waktu pas lu ke Tengkong, lu di mana dan sama siapa? Gue lagi di Starbucks. Bisa boleh, aku takut sebut deh. Pokoknya di Star ya kan, di Star Buce, nah, di Star Buce sama Gerobak Donat ya, which is itu Uji ya, Uji adik tirinya Fitri Salhuteru. Udah kayak gitu, aku lagi di Star Buce sama Gerobak Donat, udah kayak gitu kan. Terus aku bilang, pas lu ke Tengkong di situ kalian berdua? Iya, kita berdua lagi beli kopi. Abis itu ada Polela datang. Udah gitu gue langsung digerbek gitu kan. Aku mikir kayak gini, hah? Sesimpel itu gitu loh. Sesimpel itu Polela udah tahu dia ada di Star Buce, terus digerobak, udah gitu ke Tengkong. Sesimpel itu gitu kan. Sampai aku berpikir lagi. Aku bilang, Yun, kayaknya ada yang gak beres deh. Aku bilang kayak gitu kan. Lu yakin bukan orang terdekat lu ini yang jadi cepu lu? Terus udah kayak gitu, nggak tahu sih, Gap. Yun, gini ya, lu ini kan orangnya kan terlalu polos. Lu tuh gampang anggap orang tuh baik sama lu, walaupun kayak lu orang itu sayang sama lu dan lain-lain gitu kan. Aku bilang, kita berpikir pakai logika. Aku bilang, kita berpikir pakai logika. Ini ya, aku buka logikamu ya. Aku bilang kayak gitu kan. Ini secara pandanganku dan aku buka pola pikirmu dengan pikiran dengan logika akal sehat. Aku bilang gini, lu ke Tengkong di Star Buce ya, digerobak di Star Buce. Aku bilang, tapi di posisi di situ lu sama Gerobak Donat. Aku bilang, yang tahu posisi lu di mana sama siapa dan kemana itu si Kim. Jadi yang tahu posisi mereka mau kemana, mereka pergi kemana, mereka ada di mana, itu si Kim sama si Gerobak Donat. Selalu cuma orang dua itu aja. Even aku aja, aku nggak tahu karena aku nggak di Jakarta, aku di Bali gitu kan. Jadi benar-benar mereka berdua aja itu. Nah, akhirnya aku bilang kayaknya ada something. Aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya ditelusuri, diselidiki sama Yuke, sama orang tuanya. Ternyata cepunya gitu kan. Udah dong. Aku langsung bilang, Yol, logikanya masuk gak logika lu? Mereka ke gerbeknya, si Yuyun ke gerbeknya di Star Buce. Aku bilang, posisi di Star Buce ada si Gerobak Donat. Aku bilang, tiba-tiba Polela udah datang, langsung tahu Yuke ada di situ. Sementara Yuke pakai nomor Amerika, yang which is tidak bisa dilacak keberadaannya dimanapun itu. Berarti ada orang yang ngasih tahu, kita mau ke sini nih. Bener dong. Kalau kalian pintar, 3.500 ini, bener. Oh, kita lagi mau on the way ke sini nih. Ya kan? Kita lagi ada di sini nih. Kita udah nyampe di sini nih. Bener dong? Logikanya. Kalian pikir lah pakai logika. Kan? Udah dong. Pertama kita hanya berfokus ke Kim aja nih. Ke Kim aja. Oh, kayaknya Kim nih cepunya nih. Gitu loh. Kayaknya si Kim nih cepunya nih. Karena omongan Kim nih ke aku lain, ke Yolo lain, ke orang lain, ke Yeni lain. Jadi kita nggak bisa sinkron nih omongan Kim karena beda-beda gitu kan. Udah, tapi akhirnya si Gerobak Donat seolah-olah jadi pahlawan. Di hari pertama dia posting dia sama lawyer. Yuke, you not be alone. Dibilang kayak gitu kan. Kita ada di sini untukmu, bersamamu. Udah dong, dipuji-pujilah dia tuh. Wow, komennya banyak. Kau Uji, makasih ya. Udah bela, udah bantuin Yuke, udah care sama Yuke, bla bla bla. Udah dong.
Aku nelisik nih, nelaah dan mencerna. Aku bilang kayak gitu kan, Yun, aku bilang, siapa yang sudah datang besuk lu di sini? Nggak ada, Gap, baru lu sama Diano. Pikir lagi pakai logika ya. Hah? Kemarin ada yang posting bareng lawyer. Udah sama lawyer di kantor polisi. Di kantor polisi mana? Besuk siapa? Aku bilang ketemu siapa? Terus yang gembar-gembor yang mau ngebantuin elu, nggak ada juga ngirim orang untuk besuk elu. Terus katanya yang bestie lu, yang elu tolongin, yang elu bantuin, kok nggak ada ngebesuk elu, gitu kan? Jadi benar-benar aku orang pertama sama Diano yang ngebesuk dia. Mamanya orang pertama, aku orang kedua sama Diano. Udah dong, logika aku bermain lagi nih. Ada yang nggak beres. Aku bilang kayak gitu. Tiba-tiba si gerobak donat ngilang, ya. Gerobak donat ngilang. Menghilang, benar-benar nggak bisa, dia benar-benar nggak bisa abis dia posting yang dia bareng lawyer apa semuanya itu, tiba-tiba dia tidak bisa dihubungi. WhatsApp, WA-nya, Igoy-nya semuanya nggak aktif, nggak bisa dihubungin sama sekali gitu loh. Mamanya Yuyun ngubungin di blok, aku nge-DM nggak dibaca-baca. Pokoknya semua orang ngubungin dia nggak direspon. Ternyata akhirnya kata Yuyun, mah, aku tanya, Yun, aku bilang kayak gitu kan, paspormu mana? Pasporku sama dia semuanya. Dia bilang, pasporku, ATM-ku, handphoneku yang bisa kayak m-banking Amerika, udah kayak gitu, kalung emasku, gelang kalau nggak salah, semua koper semuanya tuh sama si gerobak donat. Aku bilang, ini gerobak donat nggak bisa dihubungin. Aku bilang kayak gitu kan. Ini aku bilang, barang-barangmu sama dia aman. Aman sih, Gap. Yuka ini masih denial. Masih denial, benar gak sih aku ngomong? Masih denial dia kan. Aman sih, Gap. Aku bilang, Yun, kau jangan denial. Aku bilang, jangan kau pandang, jangan kau pikir semua orang itu baik. Aku bilang, karena kau bisa menilai nih. Di saat kau udah masuk penjara, kau bisa menilai siapa temenmu sebenarnya. Siapa orang yang baik sama lu sebenarnya, siapa yang jahat sama lu sebenarnya. Ketahuan. Aku bilang akhirnya benar-benar nggak bisa dikabarin, nggak bisa dihubungin sama sekali. Akhirnya Yuka minta tolong sama mamanya Yuka, cek dari aplikasi transfernya itulah ya, Bank Amerikanya itu. Udah kayak gitu di sync in. Itu pengiriman uang hampir setiap hari, pengiriman uang itu ke nomor rekening Uji Gerobak Donat. Bener-bener ke nomor Uji Gerobak Donat. Setiap hari dia ngirim uang 30 juta, 40 juta, 50. Aku ada buktinya semua. Aku ngomong berdasarkan bukti. Jadi kalau misalkan dia masih mau denial, dia masih kayak mau playing victim, aku punya semua buktinya, ya. Bener-bener transfer semuanya ke rekening dia. Jadi dia ngambil di ATM, dia transfer ke rekeningnya dia setiap hari, hampir setiap hari. Jadi benar-benar seperti itu dilakukannya gitu kan. Jadi aku bilang, akhirnya baru Yuka tahu. Dia kata Yuka, Gap, uang gue ditarikin sama Uji, uang gue dibawa kabur dan ditarik sama dia. Gila, dia ngilang, uang Yuka semuanya habis. Uang Yuka itu which is di rekening itu hampir 500 juta. Hampir 500 juta itu habis diambil sama Uji. Sampai detik ini paspor nggak dikembaliin, ATM nggak dikembaliin, emas nggak dikembaliin, barang-barang semua nggak dikembaliin sama dia gitu loh. Dan akhirnya tiba-tiba dia muncul lagi di di Igoy, seolah-olah dia lagi tegar, nyemangatin ngambil simpatik lagi dengan mamanya sakit gitu kan. Dipikirnya kita nggak tahu, pikirnya aku nggak tahu gitu kan. Dengan mamanya ngambil simpatik, mamanya sakit lagi lah, opname lah, apalah, kuat ya mama dan lain-lain kayak gitu kan, untuk playing victim. Akhirnya pas aku posting di story, aku bilang balikin dong uang Yuka. Aku mention dia, aku diblok sama dia sampai detik ini gitu loh. Jadi yang jahat itu benar-benar orang-orang yang mendekati Yuka pada saat itu, ya. Mulai dari ya Uji sih paling jahat sih. Ya Uji paling jahat aku bilang. Jadi akhirnya akun suara netizen itu kalian jangan pernah percaya, karena itu akun itu kebanyakan bohong.
Apa yang diposting sama dia kebanyakan bohong. Ya, dia giring opini terus aku sama Yolo cepunya sampai akhirnya siapa namanya? Musuhnya Yolo itu giring opini, kita cepunya, padahal kita tidak pernah ada sangkut paut dengan Yuke masuk penjara. Sampai detik ini, Yuko dari penjara udah berapa bulan. Orang yang paling sering besuk dia cuma mamanya, Diano, aku dan Yolo. Cuma kita berempat. Tidak ada yang ngaku teman, nggak ada. Yang ngaku sahabat, nggak ada. Yang ngaku teman dekat, nggak ada. Yang dulu dibantuin di saat Yuke masih di luar penjara, nggak ada. Pokoknya nggak ada. Cuma kita aja, bener-bener mamanya, aku, Diano, sama Yolo. Kita berempat aja nih, ya, yang sering besuk Yuke sampai detik ini. Gitu loh. Jadi nggak ada semuanya. Terus kalau lawyernya udahlah, aku malas bahas lawyernya ya, karena ngomong sama lawyernya kayak aku lagi ngomong sama anak TK. Malah pintaran aku. Aku yang bukan lawyer, aku lebih pintar ngomong sama dia gitu loh. Ngomongnya nggak masuk akal. Masa dibilang ya udah Yuke itu kan teman-teman Kak Gaby kan teman Yuke juga. Itu kan kaya katanya. Minta dong sponsor sama dia. Bisa kali cairin kata 2M 3M. Ku bilang, "Bang," ku bilang, "abang kan lawyernya." Aku bilang, "Abang nggak pantas loh ngomong kayak begini." Aku bilang, apalagi abang ngomong, ku bilang 1M 2M. Aku bilang, abang pikir itu uang kecil. Aku bilang kayak gitu. Kalau misalkan abang mau nyelesain kasus Yuke, selesain aja. Nggak usah bahas temennya Yuke atau temanku ini kaya terus minta uang sama itu. Aku bilang nggak ada bang. Aku bilang kayak gitu kan, banyak temanku lawyer. Aku itu ngadepin kasus hukum itu udah sering. Aku bilang nggak pernah lo lawyer ngomong kayak begini. Aku bilang ini bukan abang, ini nggak nunjukin abang orang yang pintar. Aku bilang, makanya aku bilang ini lawyer nggak beres. Aku bilang Yuke ganti lawyermu. Aku bilang itu anak TK disuruh megang kasus. Gak ngerti apa-apa. Ngomong aja gak becus. Orang ngomong dipotong. Sampai aku bilang, bang bisa gak kasih aku kesempatan ngomong? Gak usah orang ngomong dipotong. Abang ngomong gak jelas. Abang yang dibahas abang duit terus. Aku bilang, bisa gak? Aku bilang kayak gitu kan. Dengarkan dulu versiku, dengarkan dulu masukanku, dengarkan dulu kronologis yang dari aku. Aku bilang baru abang ngomong. Aku bilang abang ini pengacara, tapi abang ngomong ini cara bicara abang bukan kayak lawyer. Sampai aku gituin, saking aku keselnya. Makanya akhirnya diganti lawyernya. Kayak gitu. Udah tuh, aku sebutkan namanya kan. Aku sebut Uji Gerobak Donat. Aku sebut Kim Hot. Aku sebut. Kalau kalian nanya Uji itu siapa? Gerobak Donat tuh Uji. Uji itu siapa? Uji itu adik tirinya Fitri Salhuteru. Ada hubungan apa dia sama Yuke? Dari dulu dia mepet Yuke karena Yuke ngebantuin mamanya. Mamanya sakit, biaya hidupnya semuanya itu Yuke yang nanggung. Terus kenapa lagi dia kok bisa jadi kayak begitu? Dia nyuruh Yuke untuk nyeryang gitu kan. Aku harus pleset ini biar nggak kena violation. Nyeryang kakak tirinya Fitri Salhuteru gitu kan. Jadi Yuke ini dipasang untuk nyerang Fitri. Yang nyuruh itu si Gerobak Donat gitu loh, adik tirinya Fitri. Entah itu benar atau fitnah dari Gerobak Donat yang dikasih materinya untuk Yuke posting, nggak pernah tahu juga. Yuke pun nggak pernah tahu gitu. Ternyata dia yang bawa kabur uang Yuke gitu loh, hampir 500 juta guys. Hampir 500 juta. Kayak gitu. Spill akun Uji di Igoy sana. Aku di blognya. PJ gimana kak? Aku nggak tahu. Aku udah hubungin Kak Putri waktu awal-awal. Katanya aku nggak mau keseret-seret. Ya udah. Akhirnya ya udah aku bilang aku harus speak up. Makanya kan aku harus speak up kan. Siapa cepunya waktu itu aku speak up. Terus uji bawa kabur itu aku speak up gitu loh. Kalau Kak Putri dia bilang dia nggak mau keseret-seret dalam kasus ini, ya udah gitu kan. Intinya nggak ngerti juga lah aku.
Intinya Yuka ini salah berteman. Di saat Yuka lagi ini pada mepet semuanya. Di saat Yuka udah dalam penjara, semua kelihatan kan? Kayak gitu. Jadi biar nggak usah kalian tanya-tanya lagi soal Yuka, kasus Yuka. Alhamdulillah Yuka sekarang udah pindah di Salemba. Ya kalau nggak salah, Salemba ya, Salemba ya, di Salemba apa di mana gitu? Ya Salemba, Salemba ya, yang penjara yang bisa penjara laki-laki. Kan ada Cipinang, ya Salemba bener-bener. Di Salemba, Yuka udah di Salemba. Katanya enak, aku udah di sini, banyak teman. Dibilang karena kan banyak cong kan di sana kan. Nah waktu pas dia di Mabes itu, dia benar-benar di penjara sendiri. Dia dalam sel tuh dia sendiri gitu kan, nggak ada temen, nggak ada temen ngobrol, nggak ada cong, nggak ada ini. Jadi kalau pas di Salemba ada temennya, udah gitu dia bisa sewa kipas angin di sana. Di sini ada kipas angin katanya, bisa sewa kipas angin. Udah kayak gitu ada wartel untuk telepon. Terus ada apa? Ada bisa rental handphone. Jadi rental handphone jam-jaman di sana. Kayak gitu sekarang. Makanya aku belum besok lagi. Pas dia udah di Salemba aku belum besok nih. Aku belum sempat ketemu dia kemarin ke Jakarta. Aku sibuk banget, jadi belum sempat. Mungkin akhir-akhir bulan ini aku bakal akhir bulan atau awal bulan depan aku bakal ke Jakarta, besok dia nanti di Salemba. Jadi udah di penjara kayak udah berapa bulan. Udah sidang kah? Belum sidang sama sekali. Makanya aku bingung. Padahal kasusnya itu katanya udah dilimpahkan ke pengadilan, tapi belum sidang sama sekali. Nggak ngerti aku nggak ngerti juga guys. Kasusnya nih aku nggak ngerti. Kasusnya nih kasus apa? Aku nggak ngerti. Aku nggak mau terlalu ini juga. Makanya kayak kemarin aku bilang sama Yuka, aku bilang kau minta maaf. Aku bilang sama Kak Fitri, aku bilang kayak gitu kan, minta maaf kalau emang lu salah, berbesar hati. Aku bilang lu harus minta maaf. Aku bilang mau gimana pun gue nggak pernah ngebenerin, karena aku orang yang selalu nasihatin dia di saat dia posting apa gitu, aku selalu nasihatin Yuka jangan. Aku bilang Yuka jangan terlalu kayak begitu. Aku selalu nasihatin dia. Makanya pas waktu dia ketangkap aku bilang minta maaf. Aku bilang kalau misalkan lu salah, lu harus minta maaf, karena memang di posisi ini lu salah. Aku bilang kayak gitu kan, posisi ini lu salah, lu harus minta maaf. Jadi mau dimaafin atau tidak, yang penting lu udah minta maaf. Aku bilang kayak gitu. Yuka kebablasan, iya, karena kan dikompor-komporin. Yuka ini kebablasan karena ada dikompor-komporin, ada yang support dia gitu kan, terus dikomporin sama netizen juga. Kalian juga netizen juga suka ngompor-ngomporin, ayo posting ini lagi mana mah. Kalian juga seneng dia posting ini orang, kalian juga seneng. Lapor ke kedutaan Amerika. Gak bisa, paspornya gak ini. Paspor Amerikanya gak ada. Yuka terlalu euforia sampai kebablasan. Iya, dia terlalu euforia. Tapi dia udah gak tahu lah ya, urusan nanti ya. Aku gak mau terlalu banyak omong juga. Intinya aku bicara sesuai dengan apa yang aku tahu, apa yang aku lihat, apa yang aku dengar. Itu yang aku ceritakan tadi gitu. Selebihnya apapun yang aku tahu, apapun yang aku dengar, aku nggak mau ngomong karena tidak ada urusannya sama aku gitu. Di sini aku cuma sebagai temen dekatnya Yuka, orang yang sayang sama dia sebagai temen. Aku mau bantu dia, aku masih care sama dia karena
Aku nggak bisa, aku tipe orang nggak bisa jahat sama orang yang pernah baik sama aku gitu loh. Mau dia ngasih aku sebutir beras pun gitu kan, walaupun dia cuma ngasih aku sebutir beras pun, selagi dia nggak pernah ngejahatin aku nggak akan pernah mau jahat sama dia. Prinsipku kayak gitu. Karena Yuke ini dia jujur, dia baik banget guys. Di Amerika itu, selama aku di Amerika, dia itu bener-bener orang yang paling care sama aku. Orang pertama yang paling care sama aku tuh Yuke. Orang yang paling baik sama aku. Sampai aku udah pulang ke Indonesia pun, Gap udah nyampe Indonesia, pokoknya nggak berhenti ngeteks gitu loh, benar-benar keep in touch gitu loh. Kayak apa kabar lu, masih nelpon, masih ngeteks, masih apa. Yuke tuh baik. Cuma aku udah ingetin dia, Yun, aku bilang hati-hati. Ini orang jejak digitalnya buruk loh. Aku udah ingetin, satu persatu tuh aku ingetin guys. Aku bilang, Yun, aku kenal sama orang ini udah lama loh. Aku bilang kayak gitu kan, hati-hati. Enggak kok ini nih. Yuke ini denial. Dia denial banget dengan suatu hal. Kayak gitu. Cuma ya udahlah. Akhirnya dia ketangkap sekarang, tapi aku bilang nggak apa-apa Yun. Aku bilang ini jadi pelajaran buat lu. Selesai dari sini, keluar lu nanti, lu pulang ke Amerika, lu tata lagi hidup lu dengan bahagia. Lu nggak usah lagi, kalau bisa jangan main sosial media. Kalaupun main sosial media, lu posting aja dengan kehidupan lu, dengan real life lu, dengan relationship lu. Aku bilang dengan kehidupan lu yang bahagia. Udah, aku bilang nggak usah lagi namanya huru hara, nggak usah lagi ngebahas siapapun, nggak usah lagi mau dikontrol oleh siapapun lagi. Aku bilang, aku nih ingetin dia. Nggak semudah itu ya. Kalau itu kalau kamu mungkin nggak mudah. Kalau orang yang punya akal sehat, ya, kalau orang yang punya akal sehat, dia pasti akan berpikir, dia sudah menjalani masa-masa dalam penjara. Di saat dia bebas, di saat dia keluar, dia harus merenung. Kalau orang yang punya tiang agama, kalau orang yang punya kepercayaan sama agamanya, dia pasti berpikir, dia akan merenung. Kecuali kalau kamu bilang nggak akan bisa, atau sulit, atau susah. Kalau kamu nggak punya pegangan sama agama, kamu nggak akan bisa, karena kamu nggak akan bisa merenung. Bebas kapan belum tahu sayang, belum sidang. Lagi ngebahas apa boy? Lagi ngebahas apa yang bisa dibahas lah ya. Kayak gitu. Belum sidang. Aku malas ngulang-ulang. Tadi aku udah cerita. Tadi aku bilang aku udah cerita mau record. Kalian bisa posting di YouTube kayak di Igoi kayak atau apa kayak. Jadi nanti cari aja sendiri. Aku malas ngulang-ngulang cerita. Yang penting tadi udah aku bahas ya. Udah di skip lagi. Cerita Yuke udah selesai ya. Cerita Yuke sudah selesai. Cerita Yuke, ngebahas Yuke udah aku beberkan semuanya. Jadi kalau misalkan pas aku live dimanapun, mau di Igoi, mau di TikTok, jangan pernah ada nanya lagi masalah Yuke, karena aku nggak pernah mau mengulang-ulang. Capek aku mengulang cerita itu terus. Capek hidup itu udah capek, apalagi dengan sekarang konsep pemerintahan, undang-undang yang nggak jelas, itu udah makin capek banget. Kalian nggak capek hidup kalian harus kayak mengulang-ulang, mencari tahu, melihat berita, memikirkan. Aduh, aku aja berasa gila loh. Dengan undang-undang yang ada sekarang ini. Harus kejeblak kak, nggak kok.
Lo dukung RG atau NM? Tidak, dua-duanya. Ini juga udah berkali-kali. Setiap aku live aku bilang, aku tidak dukung siapapun. Aku tidak mendukung siapapun di bumi ini. Aku hanya mendukung diriku sendiri, hidupku sendiri, pekerjaanku sendiri, bisnisku sendiri, karirku sendiri, dan orang tuaku sendiri. Jadi tidak ada kubu-kubuan. Aku tidak mendukung Fitri Salhuteru. Aku tidak mendukung Reza Gladys. Aku tidak mendukung Sela Saukia. Aku tidak mendukung Nikita Mirzani. Aku tidak mendukung Panda. Aku tidak mendukung Bule. Aku tidak mendukung siapa lagi? Siapa lagi yang bersangkut paut dalam masalah ini? Ya, tidak ada. Penakut, bukan penakut, mau ngapain? Lu Nora, ngapain aku takut? Aku nggak punya masalah sama mereka semua. Terus aku harus ikut-ikutan, nimbrung gitu. Kayak yang lain itu, nimbrung, speak up. Oh, speak up iya. Yang dengan speak up sok tahu. Kadang-kadang aku lucu di saat orang speak up tentang ini ya. Sok tahu, padahal aku tahu nih, aku tahu. Ih, aku bilang sok tahu deh. Jadi kayak ngapain? Mau ngapain? Aku mau nimbrung, mau ikut-ikut, mau ngapain? Kayak Isa Sega lah, Isa Sega mah beda cerita. Isa Sega beda cerita. Musuhku di dunia ini tuh cuma Isa Sega. Ya. Jadi aku nggak mau nimbrung-nimbrung, nggak mau. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan aku nimbrung-nimbrung. Oh, satu lagi ada yang komen, mungkin komen Dewi Persik. Si Uji juga jelek-jelekin Dewi Persik. Dia jelek-jelekin Dewi Persik. Dibilang katanya itu rumah Dewi Persik itu katanya, masa gua katanya diusir sama dia, padahal dia nggak sadar rumah itu gua udah renovasi habis berapa puluh juta katanya. Gua ninggalin rumah Dewi Persik itu dalam keadaan bagus dan sudah direnovasi katanya. Ya, si Uji gerobak donat sampein tuh sama apa, sama Dewi Persik tuh, dia dijelek-jelekin sama Uji. Dukung NM lo selamat. Gue nggak perlu dukung siapapun ya. Dukung NM emang selamat. Emang si NM siapa? NM polisi, NM presiden, NM Allah, NM apa namanya malaikat. Dia Allah yang dia emang dengan gue dukung NM, gue akan apa namanya apa sih namanya karir gue akan melejit. Dengan bisnis gue akan jor-joran. Nggak ada. Jadi gue nggak mau dukung siapapun. Lu bilang dengan dukung NM gue selamat. Emang gue kenapa? Gue nggak selamat. Emang karena apa gue nggak selamat? Nggak ada. Tidak ada siapapun yang bisa nyentuh tubuh gue ya selagi gue nggak izinin. Jadi lu mau bilang dengan dukung NM lu selamat. Emang ada apa? Dengan gue harus dukung NM ada apa? Rezeki gue berlimpah. Undang-undang dari pemerintah sekarang ini yang tentang pajak dan lain-lain itu akan kembali jadi normal. Terus dengan bisnis gue lancar jaya gitu. Nggak ada, gue nggak dukung siapapun, nggak penting. Tidak penting. Gue gak dukung Reza Gladys karena gue gak kenal. Gue gak dukung NM karena gue gak berteman sama NM. Ya, gue gak dukung Fitri Salhuteru karena gue gak berteman sama Fitri Salhuteru. Gue gak dukung Sela Saukia karena gue gak kenal sama Sela Saukia. Gue gak dukung Panda karena gue gak kenal sama Panda. Gue gak dukung LL ya karena emang gue gak mau mendukung LL gitu loh. Gue dukung LL ribut-ribut. Gue nggak mau dukung Bule Reels karena emang gue nggak berteman sama Bule walaupun gue kenal nih ya. Kalian harus bisa bedakan kenal, teman, sahabat sama tahu itu beda. Tahu kayak kalian hanya tahu aku dari sosial media, kalian hanya tahu ya. Kenal kayak kita udah pernah ketemu. Kayak aku sama Nikita, aku teman, aku kenal sama Nikita Mirzani, aku kenal sama Bule Real, aku kenal sama Fitri Salhuteru, aku kenal, itu aku kenal. Sama Sela Saukia, sama Reza Gladys, itu aku tahu. Karena aku gak pernah kenal, aku gak pernah ketemu. Jadi aku cuma tahu dari sosial media. Jadi cuma tahu, ya beda sama kenal. Teman beda. Kalau teman, itu Lucinta Luna tuh teman. Jadi lu harus bedakan, ya. Gue
bukan temen Nikita Mirzani. Jadi gue nggak perlu ngebantu Nikita Mirzani atau ngebela Nikita Mirzani. Gue tidak kenal dengan Reza Gladys, jadi gue nggak penting juga untuk ngebela Reza Gladys. Ya, gue tidak kenal dengan Davina Sela Saukia Panda karena gue nggak pernah ketemu. Jadi gue nggak perlu juga ngebela mereka karena emang gue nggak kenal mereka, gitu loh. Jadi lu harus bisa bedakan mana kenal, mana tahu, mana teman, ya. Lu harus bisa bedakan. Jadi orang yang pintar, jangan lu ngemil apa sih, makan apa sih? Siapa namanya tadi tuh? Lu makan apa sih hari-hari? Gue bingung deh dari cara komen lu sekolah nggak sih? Gue nggak sekolah loh, beneran. Gue cuma lulusan SD loh. Tapi otak gue pintar. Tapi memang sih ya, pergaulan itu ngejamin kita kita bakal pintar atau tidak. Karena orang yang seperti Rizal ini, apa namanya, orang-orang yang pendidikannya minim. Pendidikan tuh bukan hanya di sekolah ya guys. Pendidikan tuh bukan hanya di sekolah, tapi kayak di lingkungan kita, pertemanan kita, jam terbang kita, gitu. Itu kayak si Rizal itu, dia pendidikannya minim. Makanya kayak begitu, komen dia kayak begitu. Karena ya nggak ngerti deh, mak lu ngasih lu makan apa sih? Bener, lu harus punya wawasan. Kalau model Rizal itu dia nggak punya wawasan sama sekali. Karena hidupnya mungkin makanannya nggak sehat, hidupnya gitu-gitu aja. Makanya kamu, ruang lingkup kamu diperluas ya. Berteman dengan siapapun, serap segala hal yang menurut kamu itu baik, menurut kamu itu membangun ya. Buang yang toksik, jauhin yang nggak baik, yang nggak ngebangun, singkirkan, jauhi. Ini orangnya beda. Si Rizal ini tipe orang yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, yang nggak baik, semua diserap sama dia. Makanya jadinya kayak gitu. Cacingan sekilo dia kan. Isa Sega bestie kakak, teman kakak dulu. Iya, dia sempat jadi sahabatku selama 1 tahun. Sebelum aku tahu, dia nipu aku banyak banget. Dia nipu aku beli tanah, dia nipu aku bikin PT. Banyak dia nipu aku. Aku tidak pernah bilang Isa Sega itu bukan temanku. Dia bisa ku bilang dia sahabatku dulu. Tapi cuma 1 tahun dia jadi sahabatku. Bener-bener deket sedekat busy gitu. Kita deket tuh bener-bener sedekat busy. Kerugian kakak berapa dikalkulasikan? Kerugiannya nggak banyak. Tanah itu cuma 9 juta, PT itu 50 juta. Cuma apa ya? Kecewanya. Kayak kalian ditipu sama orang yang kalian anggap sahabat kalian, orang yang kalian anggap kayak kakak kalian, kayak orang tua kalian, tiba-tiba kalian ditipu. Gitu loh. Jadi aku tuh bukan masalah nominal guys. Aku ditipu sama orang tuh banyak banget. Miliaran aku. Yang aku beli ruko di Singkawang itu uangku 480 juta dibawa kabur. Yang aku beli tanah itu berapa ratus juta ya. Itu ditipu juga sama Pak Haji lagi ya. Yang klubku kebakaran itu duitku 1,2 miliar di situ. Jadi aku bukan tipe orang, bukan masalah uang. Tapi kalau misalkan udah pertemanan, orang yang aku anggap sahabat, keluarga, teman dekat, 1.000 rupiah dia nipu aku pun aku akan kecewa. OMG, kangen gak sih? Kangen banget. Jadi kalau aku tuh tipe orang, boleh tanya tuh, ada dokter bagus datang tuh. Aku tuh tipe orang berteman, aku tuh loyal. Aku tipe berteman tuh loyal dan royal. Aku tipeku kalau misalkan berteman. Tapi kalau orang udah sekali aja ngecewain aku, ya sekali aja orang itu udah ngecewain aku, dia nipu aku, dia bohong sama aku, dia ngefitnah aku, apalagi ya, yang kayak begitu ya. Itu udah pasti udah fatal buat aku. Itu udah pasti bikin aku kecewa banget.
Ayolah bakso. Bakso di mana jam 1? Ada gila-gilanya. Aku tuh nungguin dari tadi, nungguin Meldi, nggak datang-datang. Bentar ya mak, bentar aku selesai ini. Aku tungguin sampai aku udah pakai baju tidur, ya. Kakak mirip Beyonce, masa sih dek? I'm single ladies, I'm single ladies, I'm single ladies, I'm single ladies. Gitu. Listen. Beyonce kan? Do the side. Oh makasih mic-nya. It in my heart, America. Jangan puji aku kayak penyanyi. Nyanyi nanti aku. Udah capek serius-serius. Udah sekarang waktunya kita bercanda-bercanda aja. Kagak suara asli dong. Tadi kok gak dengar itu suara asliku? Kronologis perseteruan aku sama Sahrul mah udah basi. Udah basi itu. Itu permasalahan dari berapa tahun yang lalu. Udah guys, kalau sama Sahrul, jujur aku gak ada dendam sama dia. Beneran, sumpah demi Allah, lillahi ta'ala, aku gak dendam sama Sahrul. Walaupun dia ngehina papaku kayak gimana gitu kan, tapi aku gak pernah dendam sama dia. Gak pernah dendam sama sekali sama dia. Cuma benci aku. Benci sama kalau dia kayak ngoceh. Kalau dia ngoceh yang kayak ngefitnah, terus nyinyirin orang, ngatain orang, itu aku benci gitu. Benci banget aku sama dia. Tapi kalau misalkan untuk dendam, demi Allah, Rasulullah, sampai detik ini pun aku gak ada rasa dendam sama dia. Di Glogor Carik 24 jam endul. Baksonya tahu aku, bakso Bandung itu kan, gak endul. Aku udah pernah makan di situ. Kenal Buncor nggak? Aku kenal Bunda Korla itu dari tahun 2004. Makasih Chandra. Aku kenal Bunda Korla itu 2004 apa 2006 gitu. Aku lupa. Kayaknya 2006 deh. Pas dia pulang ke Indonesia. Pas dia habis nikah. Kenal Nikita Mirzani aku tahun 2012. Tuh. Kenal Bunda Korla aku tahun 2006. Aku tuh kenal guys. Aku tuh banyak kenal artis, banyak kenal orang penting, banyak kenal. Cuma aku gak pernah mau butuh pengakuan, butuh validasi. Aku kenal si A, kenal si B, kenal si C. Enggak. Apa coba keuntungannya buat aku apa? Gak ada juga keuntungannya buat aku. Lebih baik aku bilang, kalau kalian tanya, kenal gak sama Allah? Kenal. Hampir setiap hari aku sholat, aku berdoa sama dia. Kalian kenal gak sama mamamu? Kenal sama mamaku. Hampir tiap hari aku teleponan sama dia. Kenal gak sama Udun? Kenal. Hampir tiap hari dia ngegangguin aku dengan telepon-teleponnya dia. Kenal gak sama Marisa? Kenal. Hampir setiap hari bergulat sama aku di kasur. Gitu. Olga kenal. Sama Olga itu aku kenal kalau gak salah tahun 2007. 2007 apa enggak. Ya 2007 benar. 2007 apa 2008 gitu. 2007 karena 2008 itu aku di Jambi. Kenal. Sama Olga aku kenal. Sama apa namanya? Sama Ruben aku cuma pernah satu kali ketemu dulu waktu zaman kita masih lomba-lomba kita photoshoot di restonya dia di daerah Tebet kalau nggak salah. Dulu dia udah punya resto dulu. Sama Jupe aku nggak kenal. Sama Jupe aku tahu tapi nggak kenal. Sama DP aku tahu tapi nggak kenal. Sama Mail aku kenal. Aku ke Taman Ngana lah ya. Kamu kesini sama siapa? Di jam segini loh, mau tidur aku.
Gak mau aku makan-makan, aku gak mau makan malam. Sekapan sama Mak Jul lagi? Nantilah kalau pas pulang Pontianak ya. Kayak gitu. Sama Origlo kenal. Origlo DJ ya. Kenal Kim kapan? Kenal Kim itu aku ketemu dia pas aku mau ke Jakarta mau ketemu Yuke. Jadi kita ketemu di Bali karena kita mau satu pesawat, terus ketemu di Jakarta. Udah, itu aja. Jadi benar-benar satu harian aku kenal sama Kim itu. Ketemu sama Kim itu benar-benar seharian, kenal dia seharian itu. Udah, that's it. Selebihnya aku tahu tentang dia itu dari jejak digitalnya dia gitu loh. Sama bule aku kenal karena dia di manajemen dipegang sama Jeff Angga itu, mantan manajerku dulu yang ngebesarin nama GB Vesta dulu. Pertama GB Vesta beredar itu dipegang sama Jeff Angga itu. Tapi aku ketemu sama dia itu satu kali pas aku show kemarin banget aku show di Jakarta, show nge-DJ di Q Bar ya. Nah itu ketemunya pertama kali bener-bener yang face to face gitu. Selama ini aku tahu dari postingan Jeff Angga aja sama postingan LL. Sama Ivan Gunawan kenal sama Maigun itu aku kenal dari tahun 2007. Zaman-zaman Moonlight dulu. Aku kenal almarhum Olga, Maigun tuh tahun 2007-an deh kalau nggak salah. 2007 apa 2006 gitu. Sama aku kenal. Enggak. Sama Panda siapa? Panda Serasoki yang nggak kenal. Kenal LL tahun berapa? Kenal LL itu kalau nggak salah tahun 2005 deh. 2005 ya. 2005 apa? 2006 aku lupa. Pokoknya udah lama banget. Kenal LL itu lama banget. Sebelum dia be a man. Sama Agnes aku tahu dan aku pernah nonton konsernya 6 kali. 6 apa 7 kali aku lupa. Karena aku ngefans itu sama Agnes Mo dari aku kecil. Dari aku kecil itu aku ngefans sama Agnes Mo zaman masih tralala, trilili. Itu aku udah ngefans sama Agnes Mo. Makanya kayak sampai sekarang Gen Z ya bilangnya. Gen Z itu kayak ngebully dia, kayak ngebandingin dia sama Nicki, ngebandingin dia sama artis-artis yang sekarang itu yang yang lebih easy untuk ke Hollywood. Aku kayak kalian ini nggak ngerti apa-apa, kalian nggak tahu apa-apa gitu kan, kalian nggak tahu siapa Agnes Mo, kalian nggak tahu gimana perjuangannya. Dia itu bukan baru jadi artis setahun 2 tahun, dia jadi artis itu udah bangkotan dari kecil. Dari kecil, aku sama Agnes tuh seumuran. Sama Agnes Mo tuh aku seumuran. 39 tahun sekarang. Bulannya pun gak jauh beda. Miss Ajeng kenal gak? Kenal. Sama Ajeng itu aku kenal. Ajeng itu artis trans idolaku pertama kali. Aku pernah bilang sama dia, Jang, aku bilang lu tuh dulu idola gue loh. Jadi pertama artis trans ya pertama yang jadi artis itu ya, itu Ajeng. Setelah Bunda Dorce tuh Ajeng. Jadi setelah Bunda Dorce terus Ajeng muncul itu kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya dia muncul ya? 2004 apa 2003 Ajeng muncul itu. Aku bilang cantik banget ya trans ini ya, karena cantik Ajeng dulu tuh cantik seksi ya, belum gilingan dia
Belum gilingan kayak sekarang. Sekarang dia gilingan. Ajeng tuh gilingan sekarang. Mulutnya nggak bisa kontrol. Makanya aku kadang-kadang kayak kemana aku pernah live sama dia bareng. Aku bilang, aduh bahas orang yang aku nggak pernah terbawa-bawa dalam masalah dia dibawa-bawa pas kita lagi live. Aku bilang Jang, aku bilang nggak usah bawa-bawa orang ya di sini ya. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya sama orang itu, sama temennya LL itu, aku diblok. Padahal aku nggak ada salah apa-apa sama orang itu. Gitu loh, nggak ada bahas dia. Padahal Ajeng yang bahas dia. Gitu, sama Ajeng aku kenal. Dia itu salah satu artis yang aku idolakan dulu. Dia orang belum LL belum ada, Olga belum ada kalau nggak salah ya. Malah Ajeng duluan deh. Ajeng duluan dulu tuh. Setelah Dorce selama tahun 90. Iya, pokoknya setelah Dorce itu nggak ada artis trans. Baru muncullah Ajeng. Setelah Ajeng muncul, baru muncullah siapa yang mengapa aku begini? Afi. Nah, baru muncul Afi. Ya kan? Jangan kau mempertanyakan. Nah, baru muncul Afi tuh. Muncul Afi. Setelah Afi baru muncul tuh Olga, almarhum Olga, ya. Baru bermunculan tuh yang, tapi itu kan bukan trans kan. Kalau almarhum Olga kan bukan trans gitu kan. Baru muncul yang komedi-komedinya tuh almarhum Olga baru bermunculan. Yang transnya ya, yang aku bilang trans ya, aku bahas ya. Jadi Bunda Dorce, Ajeng, Afi gitu kan. Nah baru setelah itu nggak pernah tuh lagi ada tuh artis trans, nggak pernah lagi muncul. Keluarlah, beredarlah aku di tahun Luna belum tuh, Luna masih belum, Luna masih kaleng leh. Luna masih kaleng dulu. Aku dulu muncul tuh dipegang sama manajer Luna yang sekarang, Jepangga lah yang mengorbitkan aku. Aku keluar tahun 2000 berapa, pokoknya ada, kalian cek aja itu GB Festa Biduan ya di Kutub. Di Kutub tuh ada video klipku tuh, ada udah berapa belas tahun itu. Nah, segitulah umur karirku pertama kali di dunia entertain. Tuh, jadi munculnya di situ tuh karena basicnya dulu aku tuh dancer, aku penyanyi kafe. Aku nggak ikut BMN. Aku tong pewong dulu, tong pewong. Oh, ada Juwita. Ya bener, ada Juwita. Ada Juwita itu setelah ada Juwita dulu malah. Bunda Dorce, ada Juwita, Ajeng Mulia Gantini, baru Afi. Gitu. Dena Rahman itu baru. Dena Rahman itu jadi trans itu kan baru. Tapi dia jadi artis sudah lama. Dia jadi artis itu dari artis cilik, tapi dia jadi transnya itu baru gitu. Kayak gitu, baru akhirnya aku muncul. Tapi bukan trans ya, bukan artis trans. Saat itu aku masih tong pewong. Orang nggak tahu aku trans gitu. Aku muncul dengan sebagai perempuan. Aku muncul jadi seorang penyanyi aku. Penyanyi dangdut aku dulu. Penyanyi dangdut makanya dulu ini. Penyanyi dangdut aku dulu. Nggak lama muncul. Tata Rado tuh bukan trans. Tata Rado tuh komedian. Sama kayak Olga. Jadi bukan trans ya. Udah kayak gitu nggak lama baru muncul Luna. Luna itu muncul di 2018. Iya, Luna muncul 2018 kalau nggak salah. Aku lupa deh. Luna muncul tuh tahun berapa ya? Aming itu bukan trans sayang. Kamu harus bisa bedakan mana trans, mana bukan trans. Itu kamu harus bisa bedain. Trans itu yang kayak aku nih. Nih, kayak aku, kayak Ajeng, kayak LL itu trans namanya. Kayak Bunda Dorce itu trans, kayak Ade Juwita itu trans. Nah, kayak Afi itu dulu tuh trans. Oji Saputra bukan trans, bukan. Aduh, gimana sih ngomong sama Gen Z ini? Capek aku. Mengapa kalian begini? Bedakan yang mana trans. Milen tuh baru, LL duluan. Milen tuh baru banget Milen. Bila ku mati, kau juga mati.
Bila ku jadi mensih, kau tetap lelaki. Kan? Jadi harus bisa bedakan. Dinda Syarif tuh baru, itu baru-baru semua. Itu baru-baru semua. Ah, capek ngomong Dena Rahman itu jadi trans yang baru. Ah, capek aku ngomong sama kalian kayak gini. Bunda Korla, kenapa sih nanya Bunda Korla? Kalian tanya sama orangnya sendiri. Bunda, kelamin Bunda apa? Gitu. Kan dia dijawab kan? Bunda nggak punya kelamin. Kan? Kalau kalian tanya Bunda perempuan apa laki? Bunda nggak punya kelamin. Udah, kan udah dijawab sama dia. Sudah dideklarasikan sama Bunda Korla dia nggak punya kelamin. Udah nggak usah dipertanyakan lagi. Cenihan tuh nggak artis sayang, dia desainer. Merlin Sofyan itu nggak artis, dia itu aktivis. Solena dia nggak pernah jadi artis di Indonesia, nggak tahu di Amerika katanya dia jadi artis Hollywood, tapi filmnya nggak ada, nggak ada jejak digital dia pernah syuting di Hollywood, nggak ada. Wanda Hara itu, aduh, capek. Artis loh, terus trans loh harus bisa bedakan mana artis, mana bukan, mana entertainer, ya, mana trans, mana bukan trans, harus bisa bedakan. Tatalim, kalau Tatalim kan bentar jadi trans, bentar dia kan nggak ngerti juga. Kalau Transjakarta masuk apa? Transjakarta masuk jalur trans sayang, ya. Capek aku ngejelasin sama kalian ini. Kesurupan aja deh aku. Aing mau capek aku. Capek aku jelasinnya, capek. Masih kayak bertanya. Aduh, capek. Udah suka-suka kalian lah. Oh, capek ya. Udahlah ya. Udah jam 1 di Bali. Mau tidur aku. Ngapain kalian nongkrongin di roomku ini, ya? Sampai 1.600. Yang nge-share sampai 74.000. Kalian mau ngapain? Ngapain kalian? Sana bubar. Review hasil OP. Ini hasil OP-nya. Udah bubar kalian, bubar. Aku mau tidur, ya. Ya udah ya. Bye. Lagi masih bisa makan.